dewan juri, panitia, serta penonton sekalian. Banyaknya ikan di laut, hanya satu yang paling besar. Banyaknya bintang di langit, hanya satu yang paling terang. Dan banyaknya salam di muka bumi ini, hanya satu yang paling mulia. Salam yang dapat mendatangkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam yang hanya disampaikan oleh calon-calon penghuni surga. Maka jawablah salamku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittifaq wal wifaq wa nahana anis syiqaq wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'al wal akhlaq. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi utammima makarimah akhlaq. Hai rekan-rekan sekalian, hai. Perkenalkan saya Hamra, hai. Datang dari UIN Makassar, hai. Izin sampaikan pesan agama. Izinkanlah saya menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang menjadi pemuda KBL. Keren banget loh, dengan dakwah dan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi pada kesempatan kali ini, kita harus satu persepsi tentang apa sebenarnya pengertian dakwah dan apa itu pemuda. Adapun menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, dakwah adalah ajakan untuk melakukan kebajikan, mengerjakan tuntunan agama, serta mencegah dari perbuatan mungkar agar seseorang hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu, apa sebenarnya pemuda itu? Pemuda, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, merupakan warga negara yang dalam masa penting pertumbuhan dan perkembangannya yang berusia 16 sampai 30 tahun. Lalu, apa sebenarnya pentingnya dakwah di dalam agama Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Tugas dakwah ini adalah jatahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada hamba-hambanya agar risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus berlanjut sampai ke generasi setelah ini. Maka tugas dakwah ini adalah sebuah kewajiban yang sesuai dengan ilmu dan kemampuan diri kita, dan tentunya disampaikan dengan jalan yang bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah. Selanjutnya, kita harus memahami apakah pentingnya pemuda di dalam agama Islam. Jika berbicara tentang pemuda, berarti kita sedang berbicara tentang aset untuk agama, nusa, dan bangsa. Bagaimana tidak? Pemuda adalah agent of change, agent of development, agent of modernization. Jumlah pemuda di Indonesia itu sendiri adalah satu dari 4 masyarakat yang setara dengan 64,50 juta jiwa. Pemuda memiliki organisasi yang sangat banyak dari semua aspek. Semangat, antusiasme, dan gairah muda yang akan membawa pada ke arah kebaikan
Pemuda menjadi kelompok yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Umat Islam sendiri ada begitu banyak sahabat-sahabat Nabi dan tokoh-tokoh yang berasal dari pemuda yang menjadi kebanggaan umat Islam. Sebut saja Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah seorang as-sabiqunal awwalun, yang dimana beliau juga merupakan salah seorang dari 4 orang yang diamanahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita belajar Al-Quran daripadanya. Lantas, apakah sebenarnya korelasi dakwah dan pemuda? Di dalam Islam adalah sangat penting untuk regenerasi dakwah ini. Mengapa demikian? Karena dakwah bukan hanyalah tanggung jawab dari kiai, ustadz, ustadzah, atau tokoh-tokoh agama yang sudah berusia lanjut. Tetapi dakwah ini adalah tugas kita semua, terutama generasi muda. Ketika kau semakin dewasa, mulai memahami kehidupan, marilah kawan, kita mulai berdakwah, berbuat baik untuk sekitar. Mulailah dari yang kecil, ajaklah pada kebaikan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Lantas, bagaimana kita harus memulai langkah dakwah ini? Ada 5 langkah yang dapat kita tempuh dengan I-M-A-N, iman. I, ikhlas menjalankan dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah penting untuk memulai segala sesuatu dengan niat lillahi ta'ala karena Allah. M, mengikuti perkembangan zaman dengan think globally and action locally. A, aktif dan konsisten dalam melakukan dakwah. Dan yang terakhir, N, nasihat menasehati dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari dosa dan kesalahan. Maka penting untuk kita selalu memohon pertolongan Allah agar dituntun untuk langkah yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Today, generation of young people hold more power than any generation before it to make positive impact in the world. We cannot do all the good that the world did, but the world did all the good we can do. Dan akhirnya, dakwah adalah suatu proses yang sangat panjang, lebih panjang daripada umur seorang manusia, bahkan lebih panjang daripada umur suatu generasi. Maka pentingnya untuk kita sama-sama menjaga regenerasi dakwah ini, agar risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terus hidup dan sampai untuk generasi selanjutnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama generasi muda untuk menghidupkan dakwah agar kita menjadi generasi muda yang keren. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya laksana anak burung yang baru belajar terbang, terkadang terjatuh karena belum terbiasa mengepakkan sayapnya. Ke Makassar, jangan lupa makan contohnya. Kalau hati sedang gusar, jangan lupa nonton ulang videonya. Selamat Hari Jadi Universitas Brawijaya. Semoga semakin menjadi universitas kebanggaan Indonesia dan mampu melahirkan ulama-ulama yang intelek dan berkualitas. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yaturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.